Tertabrak truk putar balik pemotor di Lamongan tewas terlindas trailer. Warga di Tuban ramai-ramai ke hutan berburu ulat daun jati. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Inilah pemirsa sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Kecelakaan maut kembali terjadi di jalur Poros Pantura Lamongan Tuban. Seorang pengendara motor yang melaju kencang menabrak truk LPG di depannya yang sedang putar balik. Pemotor tersebut terpental dan kemudian tertabrak truk trailer yang melaju dari arah berlawanan. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan dua truk di jalur Poros Pantura Lamongan Tuban, tepatnya di Desa Gembong, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan bermula saat korban bernama Muhammad Sarif Hidayat, 24 tahun, warga desa Kenyongan, Kecamatan Babat, Lamongan, mengendarai sepeda motor dari arah barat ke timur. Sementara di depannya melaju truk nomor polisi AG 8012 UP muatan LPG yang dikemudikan Lukman Nur Soleh, warga desa Trepan, Kecamatan Babat, Lamongan yang hendak putar balik. Karena motor melaju kencang, akhirnya pengemudi tak bisa mengendalikan kemudi hingga menabrak bagian belakang truk hingga terpental ke kanan jalan. Naas dari arah berlawanan melaju truk trailer dengan nomor polisi H1658DF yang dikemudikan oleh Salamun, warga Kecamatan Suluke, Kecamatan Rembang, Jawa Tengah. Kondisi ini membuat korban tertabrak dan terlindas truk trailer. Akibatnya korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Pada awalnya ada sebuah truk yang mengangkut LPG dari arah barat sampai di TKP hendak belok ke kanan atau putar balik. Kemudian dari arah belakang terdapat sepeda motor Vario itu melaju kencang sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Kemudian dia banting ke kanan mengenai truk LPG tersebut. Kemudian setelah menabrak akhirnya terpental ke jalur selatan dan dari arah timur melaju truk tronton tadi. Oleh petugas, jenazah korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Karangkembang Babat, Lamongan. Sementara itu, seluruh kendaraan terlibat kecelakaan diamankan petugas ke pos polisi di Terminal Lamongan. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi terus melakukan penyortiran logistik pemilu serentak 2024. Hasilnya, KPU setempat menemukan puluhan kotak suara dalam kondisi rusak. Atas temuan ini, KPU Ngawi langsung melapor kepada KPU Provinsi agar bisa segera diganti dengan yang baru. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ngawi terus melakukan penyortiran logistik pemilu serentak 2024. Salah satunya logistik kotak suara. Sesuai kebutuhan, KPU Ngawi membutuhkan sebanyak 13.808 kotak suara. Selama pelaksanaan penyortiran, KPU setempat menemukan sedikitnya 40 kotak suara yang rusak. Ketua KPU Ngawi, Prima Equina Selisianti, menjelaskan pelaksanaan setting dan sortir ini dilakukan selama 7 hari. Dalam pelaksanaannya, KPU melibatkan sebanyak 30 petugas. Menyikapi temuan 40 kotak suara yang rusak, pihaknya langsung melapor kepada KPU Provinsi melalui aplikasi Silok. Sehingga kotak suara yang rusak tersebut nantinya akan dilakukan penggantian oleh pihak penyedia. Temukan ada kerusakan itu, langkahnya dari KPU sendiri? Setiap hari kita melaporkan melalui aplikasi Silok. Jadi hari ini berapa yang rusak, berapa yang sudah tersetting, itu setiap hari kita laporkan. Jadi nanti dikembalikan ya untuk dapat ganti? Ya kita laporkan dan nanti akan mendapatkan pengganti dari penyedia. So ini untuk logistik sendiri sudah meliputi apa aja Bu yang diterima KPU Ngawi? Yang sudah kita terima hampir semuanya, Jadi bilik, tinta, alat coblos, ATK, segel kertas, segel plastik, kemudian kebutuhan untuk plastik pengaman di setiap TPS, karet, tanda pengenal sudah. Yang belum hanya salinan DPT, salinan DPTB, dan kemudian juga formulir-formulir itu sekaligus surat suara. Sementara itu, jika melihat kebutuhan di masing-masing TPS nantinya akan ada 5 kotak suara.
termasuk 2 kotak suara cadangan yang ditempatkan di PPK. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, sebuah rumah sakit di Kabupaten Lamongan menyiapkan pelayanan dan ruangan khusus untuk calon legislatif atau caleg stres. Ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya caleg stres akibat gagal menang dalam kompetisi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan menyiapkan sejumlah ruangan khusus untuk para calon legislatif atau caleg stres akibat gagal menang dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024. Tak seperti rumah sakit jiwa pada umumnya, di ruangan khusus untuk caleg stres ini, rumah sakit setempat menyiapkan kamar dengan banyak ornamen seperti lukisan-lukisan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangkembang, Dr. Maya Dewi Hanggraningrum mengatakan pihaknya menyiapkan sedikitnya 12 ruangan khusus untuk caleg stres. Setiap ruangan hanya bisa diisi oleh maksimal 2 orang pasien. Penyiapan ruangan dan pelayanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi mengingat masalah tersebut berpotensi terjadi pada pemilu serentak 2024 mendatang. Bahkan pihak rumah sakit juga menyiapkan 1 ruangan kedap suara khusus untuk pasien dengan gangguan jiwa parah. Kami sudah menyiapkan untuk persiapan caleg tersebut. Kami siap untuk 24 jam, yaitu sarana prasarana dan fasilitas jikalau ada yang membutuhkan untuk gangguan jiwa atau kesehatan jiwa. Khususnya untuk Bapak Ibu caleg, tetapi harapan kami tidak ada yang ada gangguan, semuanya sehat walafiat. Ruang kedap suara ini merupakan satu-satunya yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa di Jawa Timur. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemotor tewas usai terseret bus Mira sejauh 15 meter di Ngawi. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas.
Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebuah bus Mira menabrak sepeda motor di Jalan Raya Ngawi, Solo. Akibatnya seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian karena sempat terseret berikut kendaraannya. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak bus PO Mira di Jalan Raya Ngawi, Solo, tepatnya di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Pengendara sepeda motor AE4729LG yang diketahui bernama Sadin, 71 tahun, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka cukup parah karena sempat terseret sejauh 15 meter dari lokasi pertama tabrakan. Peristiwa bermula saat korban mengendarai sepeda motornya hendak menyeberang dari rumahnya menuju ke sawah. Saat korban berada di tengah jalan dari arah barat bus Mira tujuan Yogyakarta Surabaya yang dikemudikan Zainal, 27 tahun, warga Lasem Kabupaten Rembang, melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jarak sudah dekat, tabrakan tak dapat dihindari. Bus menabrak korban bersama sepeda motornya hingga masuk ke kolong bus dan terseret. Oleh polisi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Terus nyebrang jalan sampai pinggir itu ada bus Mira dari sebelah barat. Terus? Nah, kemungkinan tuh nggak nutut mau ngerem busnya itu. Nggak nutut mau ngerem, kena bapaknya ini tadi. Ini posisinya busnya kenceng dari arah sana, Pak? Busnya nggak ada kenceng, sebelah barat kenceng. Itu memang kejar-kejaran atau gimana? Dua bus atau gimana itu? Kalau yang saya tahu cuma satu bus tadi kelihatannya. Tapi nggak tahu lagi ya kalau ada dua bus. Tapi kelihatannya cuma satu bus tadi kelihatannya. Kena bagian mana busnya, Pak? Sebelah kanan depan itu. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Kedua kendaraan, sepeda motor serta bus Mira yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi. Kasus kecelakaan itu kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Sementara itu, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro menggelar konsultasi publik tentang penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan sosialisasi terhadap warga terdampak pembangunan flyover Jetak. Pembangunan flyover tersebut bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas serta mengurangi penumpukan kendaraan yang melewati perlintasan kereta api. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro menggelar konsultasi publik terkait penyusunan dokumen AMDAL Rencana Pembangunan Flyover Jetak di kantor Kelurahan Jetak, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jumat siang. Kegiatan ini diikuti sedikitnya 38 warga dari RT 3, RT 5, RT 6, dan RT 10 kelurahan setempat yang terdampak proyek pembangunan flyover Jetak. Flyover tersebut nantinya akan membentang melintasi rel kereta api di Kelurahan Jetak serta kawasan pemukiman warga sampai ke Jalan Hos Cokro Aminoto. Adapun batas tampak kawasan pembangunan flyover Jetak meliputi sebelah utara area pemukiman penduduk dan Sungai Bengawan Solo, sementara sebelah selatan area lahan sawah, sebelah timur area pemukiman penduduk dan Jalan Hos Cokro Aminoto, dan sebelah barat area lahan persawahan. Kepala Bidang Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang Edi Dwi Purwanto mengatakan sosialisasi AMDAL ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak-dampak lingkungan yang nantinya akan dirasakan oleh warga setempat.
Proses pembangunan flyover tersebut akan dimulai setelah tahapan pembebasan lahan tuntas. Flyover Jeta akan membentang kurang lebih sepanjang 1,4 km, sedangkan pembangunannya bertujuan untuk memperlancar mobilitas kendaraan berat serta mengurangi penumpukan kendaraan yang melewati perlintasan kereta api. Sosialisasi terkait sama AMDA itu memang harus kita cukupi untuk mengantisipasi dampak-dampak lingkungan yang mungkin nanti akan diterima oleh warga yang terdampak. Dan itu memang menjadi salah satu persyaratan dalam proses pembangunan flyover Jeta ini. Kita fokus dulu untuk tahapan sosialisasi kepada masyarakat ini. Kemudian apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat untuk proses pelaksanaan kegiatan flyover nanti. Jadi kita mau fokus itu sehingga nanti harapannya ketika waktu pelaksanaan pekerjaan fisik sudah tidak ada lagi masalah sosial yang mengiringi dalam prosesnya nanti ke depan. Untuk proses. Sementara itu, Masiran, salah satu warga yang terdampak, berharap pembangunan flyover Jeta dicarikan solusi terbaik, terutama ganti untung maupun relokasi jika memang diperlukan. Tanggapan warga memang pada saat ini masih resah karena belum tahu persis apa yang nanti akan direncanakan oleh pihak-pihak dari pemerintah. Dari warga sendiri pun, karena warga sendiri banyak warga miskin, sehingga nanti kalau setelah digusur itu menempat di mana? Karena apa? Mungkin proses ganti untungnya belum diketahui. Jadi istilahnya belum ada talang-talang untuk pindah kemana. Edo Jody Aldian, CTV Bojonegoro. Pemirsa, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, harga daging ayam di pasar tradisional Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi berlaku pada daging ayam kampung yang naik sebesar Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Tuban, Jumat pagi. Kenaikan tertinggi berlaku pada jenis daging ayam kampung yang naik Rp5.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong yang sebelumnya hanya dijual Rp32.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Sedangkan daging ayam keras atau boiler yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp38.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Lalu ayam kampung kini telah menyentuh harga Rp70.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan terjadi secara bertahap sejak 4 hari terakhir. Naiknya harga daging ayam membuat hasil penjualan menurun. Jika biasanya mereka mampu menjual 2 kuintal daging ayam tiap harinya, kini mereka hanya mampu menjual 1 kuintal daging ayam saja per hari. Ya naik, hari-hari ini naik. Untuk ayam potong sekarang berapa, Bu? 35. Sebelumnya? Sebelumnya ya 32. Untuk ayam keras broiler? 38, 40. Nah, sebelumnya berapa? Sebelumnya 38, sekarang 40. Kalau ayam kampung? 65, sekarang 70. Ini kenaikannya sejak kapan, Bu? Baru 4 hari. 4 hari. 4 hari ya. Untuk penjualan gimana, Bu? Hah? Penjualan? Sepi. Sehari habis berapa, Bu? Sehari ya 1 kuintal minimal. Sementara itu harga daging sapi menjelang Natal dan Tahun Baru terpantau masih stabil, yaitu Rp130.000 per kilogram untuk kualitas super, lalu Rp120.000 per kilogram untuk daging sapi kualitas biasa. Ziggy Muhammad, Husni Mubarak, CTV Tuban. Warga di Tuban ramai-ramai ke hutan berburu ulat daun jati. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami.
Tahukah Anda, TBC atau tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC tidak hanya dapat diderita oleh orang dewasa saja, namun juga anak-anak. Penyakit ini terutama menyerang paru, namun juga bisa mengenai organ lain seperti selaput otak, kelenjar getah bening, ginjal, usus, tulang, dan kulit. TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang ada di sekitarnya melalui percikan air ludah pasien saat batuk, bicara atau bersin tanpa menutup mulut dan hidung atau tanpa menggunakan masker. Orang tua diharapkan dapat waspada dan mengetahui berbagai gejala yang muncul apabila anak mengalami TBC. Secara umum, gejala TBC dapat tampak secara fisik seorang anak, seperti berat badan anak dengan gejala TBC paru turun atau tidak naik dalam 2 bulan terakhir, demam lama lebih dari 2 minggu dan atau berulang tanpa sebab, suhu umumnya tidak tinggi, batuk lama lebih dari 2 minggu yang makin lama makin parah yang tidak membaik dengan pemberian antibiotik, badan lemas, lesu sehingga tidak aktif bermain, munculnya benjolan di kelenjar daerah leher hang bawah, ketiak, dan selangkangan. Lalu, bagaimana cara mendeteksi dan mengobati TBC? Obat TB umumnya mengandung jenis antituberkulosis, yaitu antibiotik yang khusus digunakan untuk mematikan infeksi bakteri TB. Pengobatannya sendiri terdiri dari 2 tahap, yaitu intensif dan lanjutan. Dokter akan menganjurkan pengidap TB untuk mengkonsumsi obat selama 6 hingga 12 bulan. Melakukan diagnosa TBC pada anak sedikit berbeda dengan orang dewasa. Pemeriksaan dahak pada dewasa biasanya dengan dahak. Namun bila pemeriksaan dahak pada anak biasanya agak sulit dan jika hasilnya negatif ada akses tuberkulin atau fototoraks. Pemeriksaan TB anak dilakukan penilaian dengan sistem pembobotan atau scrolling system, gejala, dan pemeriksaan penunjang. TBC anak bisa disembuhkan dengan pengobatan TBC yang tepat. Jika obat tidak diminum dengan disiplin dan sampai tuntas, maka dapat beresiko TBC resisten atau kebal obat. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan TBC pada anak, yaitu vaksin BCG pada bayi yang baru lahir, pemberian asupan gizi seimbang untuk menjaga imunitas anak, cari sumber penularan, adakah orang yang sakit TBC tinggal serumah atau yang kontak erat dengan anak. Orang yang sakit TBC ini harus mendapat pengobatan TBC yang adekuat dan tuntas. Pemberian terapi pencegahan TBC atau TPT kepada anak yang kontak serumah dengan pasien TBC aktif. Upayakan menjaga lingkungan rumah, tempat tinggal tetap bersih, tidak lembab, dan pastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bersegera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila mengalami gejala TBC untuk mendapatkan diagnosa dan penanganan secara tepat oleh petugas kesehatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Musim penghujan menjadi berkah tersendiri bagi warga di tepian hutan jati di Kabupaten Tuban. Mereka beramai-ramai masuk hutan untuk berburu kepompong ulat daun jati yang muncul setiap tahun sekali. Sebagian besar pemburu ulat ini adalah emak-emak. Selain dikonsumsi sendiri untuk lauk, kepompong yang terkumpul juga dapat dijual. Pemandangan berbeda terlihat di kawasan hutan jati Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Sabtu pagi. Area yang biasanya sepi ini mendadak ramai diserbu warga sekitar. Mereka berburu kepompong dan ulat daun jati yang muncul setahun sekali setiap awal musim penghujan. Tak butuh peralatan khusus, mereka hanya mengandalkan insting dan kejelian mata. Pasalnya, ulat dan kepompong bersembunyi di antara daun jati kering yang berserakan di tanah. Ulat dan kepompong yang mereka dapatkan ini kemudian dikumpulkan dalam sebuah wadah seperti tas, karung kecil atau toples. Selain dikonsumsi sendiri untuk lauk atau untuk pakan burung, kepompong dan ulat daun jati yang terkumpul juga dapat dijual. Sebagian besar pemburu kepompong dan ulat ini adalah emak-emak. Bahkan sebagian di antaranya mereka juga mengajak anak mereka untuk berburu ulat. Uang yang diperoleh dari penjualan ulat nantinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini nyari apa, Bu? Nyari untung, Dek. Untuk apa rencana nanti, Bu? Dijual. Oh. Ini harganya 1 kilo berapa, Bu? 100. Dari jam berapa ke sini tadi nyari? Jam 8. Sama siapa, Bu, ke sini?
Sama anak-anak. Oh, anak-anak. Ini biasanya keluarnya ulat atau entung ini pas musim apa, Bu? Musim jagung. Musim jagung itu keluar Ya. semua ya. Ya. Ya berarti kalau tiap musim jagung ini sering nyari gini, Bu? Sering nyari entung. Nanti uangnya... Aktivitas perburuan seperti ini dilakukan hampir merata di seluruh kawasan hutan jati wilayah Kabupaten Tuban. Dalam sehari, warga mampu mengumpulkan 1 hingga 2 kg kepompong dan ulat daun jati yang masih segar. Selain dikonsumsi sendiri, hasil buruan juga dapat dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Pak, ini nyari apa, Pak? Kepompong. Rencana untuk kapan nanti, Pak? Untuk dimakan burung, ya dijual 1 kilo. Harganya berapa 1 kilo? Ya 90.000, ya 100.000. Ini dari jam berapa nyari, Pak? Ini? Jam 7. Nanti pulang jam 1, jam 2. Ini berarti sudah sering tiap mau masuk. Baru ini saya. Oh, baru mengambil pertama. baru ini. Berburu kepompong dan ulat daun jati seperti ini sudah menjadi tradisi bagi warga tepian hutan jati setiap awal musim penghujan. Ulat yang muncul setelah hujan pertama ini akan bermetamorfosis menjadi kepompong. Sedangkan perubahan hanya akan berlangsung selama beberapa pekan sebelum ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ziki Nur Khalif, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, seorang warga di Kabupaten Ngawi berhasil mengolah limbah kayu jati menjadi kursi dengan nilai ekonomi tinggi. Tidak hanya pasaran lokal, hasil produksi mampu menembus internasional dan diekspor ke negara Taiwan, Jepang, Prancis, hingga Swedia. Suwardi, warga desa Sidowayah, Kecamatan Kedung Galar, Kabupaten Ngawi berhasil menyulap limbah kayu jati menjadi kerajinan kursi anak-anak yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dibantu sekitar 10 orang pegawainya, dirinya mampu memproduksi lebih dari 20 kursi anak-anak yang cantik setiap harinya. Bahkan tidak hanya pasaran lokal, hasil produksi kursi dari limbah jati itu mampu menembus pasaran luar negeri seperti Taiwan, Malaysia, Jepang, Prancis, hingga Swedia. Untuk satu kursi anak-anak tersebut dijual seharga Rp130.000 hingga Rp140.000, tergantung kerumitan memproduksi kursi itu sendiri. Menurut Suwardi, ia mulai memproduksi kursi anak-anak sejak tahun 1998 dengan modal nekat membuat satu kerajinan, dan usahanya terus berkembang ketika kenal sama pejabat di Jawa Timur saat berjualan kursi di pasar jalanan. Berawal dari itu, selanjutnya ia difasilitasi untuk mengikuti pameran di Jakarta. Karena ada manfaat yang bisa dikembangkan, kemudian dia mengontrak di Jakarta agar bisa mengikuti pameran terus, hingga pameran mandiri ke Kuala Lumpur, Johor, Penang, dan Kinabalu, Malaysia. Setelah mengikuti pameran-pameran, hasil produksinya semakin banyak diminati negara lainnya. Walau sempat terganggu saat wabah COVID-19, namun kursi anak-anak itu tetap mendapatkan pesanan, walau biaya pengiriman lebih mahal. Kini usahanya mulai menggeliat dan masih mendapatkan order dari negara Swedia, Jepang, dan Taiwan. Mulai jadi kerajinan itu tahun 98. Dalam tahun 98 itu ya awalnya kita hanya ya bondo nekat lah untuk bikin satu kerajinan, dan akhirnya berkembang dan bisa kenal dengan pejabat Jawa Timur dulu waktu di pasar jalanan. Kita dulu bikin di pasar jalan itu ya, ketemu namanya Bu Lili dari Surabaya itu, terus difasilitasi stand untuk pameran di Jakarta. Kita berangkat di Jakarta untuk pameran, dan di situ ada manfaat yang bisa kita kembangkan. Dan akhirnya kontrak di Jakarta, bisa mengikuti pameran terus di Jakarta. Pada akhirnya kita juga diajak ke Kuala Lumpur dulu, tahun 2005 itu diajak ke Kuala Lumpur, terus sampai ke Johor, ke Penang, ke Kinabalu, itu kita lakukan. Nah, itu sekarang pada dasarnya ke Jepang, ke Taiwan, ke Swedia, dan India. Yang barusan ini dari Prancis itu juga ada. Taiwan yang sekarang itu yang ke Taiwan, nanti mungkin awal bulan ini bisa berangkat.
Saat ini Suwardi hanya berharap kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ngawi untuk segera membantu mempromosikan hasil produksi kursi tersebut agar penjualannya kembali normal. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di alamat di bawah ini. Saya beserta seluruh kerabat yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam CTV Bojonegoro.